Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para penduduk bumi. Kenalin saya Wildan, bisa juga kalian panggil Dan. Konten kali ini akan sedikit berbeda cuy, karena ini akan menjadi konten pertama saya di tahun 2026 ini, dan akan menjadi konten pertama di segmen pertama saya yang akan menceritakan tentang berbagai pengalaman hidup saya yang biasa aja, dan sepertinya akan selalu biasa aja. Dan segmen ini akan saya kasih judul Separuh Dekade Pertama. Jadi selama 5 tahun ini saya akan berbagi pengalaman hidup saya yang saya miliki kepada kalian, gitu. Kalau kalian gak sibuk dan punya waktu untuk disia-siakan, jangan lupa tonton pak. Oke? Oke lah, langsung aja. Tahun baru seharusnya menjadi momen yang menggembirakan. Tahun baru seharusnya menjadi momen yang begitu mengesankan dan menjadi keping-keping kenangan yang indah, gitu Pak. Yang harusnya saya bahagia ketika melihat saudara dan tetangga saya menyambut tahun baru seperti dengan makan bersama, silaturahmi, memanfaatkan momen liburan bersama keluarga dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan kali ini justru berbeda Pak. Yang harusnya saya kayak tahun baru, semangat baru, tahun baru, kehidupan baru. Amin. Justru kali ini saya harus melewatkan itu gitu. Selain karena negara kita yang masih sedang sakit, saya sendiri pun harus menerima kenyataan yang sulit dan fakta yang pahit. Karena ternyata ibu saya, orang yang kasih sayangnya tak terhingga dan tak akan pernah tergantikan, harus pergi tepat 5 hari sebelum tahun baru Pak. Menyusul bapak saya sang kepala keluarga pertama yang sepanjang hidupnya selalu menjadi tulang punggung keluarga. Jujur sakit Pak rasanya ketika kita harus tersenyum sementara hati sedang terluka. Bahkan walaupun saya mencoba menghibur diri dengan berbaur dan bercanda, tetap aja Pak semuanya rasanya kosong. Senyum pun gak punya rasa. Tapi ya mau gimana, merusak kebahagiaan orang lain itu kan gak bagus ya. Ya sudah, saya ikut senang hanya karena sekitar saya senang gitu, bukan karena saya merasakan momennya gitu. Dan yang paling saya rasakan sakitnya adalah ketika saya tidak bisa melihat senyum beliau lagi, ketika saya sudah tidak bisa merasakan kehadiran beliau lagi secara zahir, secara materi gitu. Tapi yang tetap saya rasakan adalah beliau semua tetap ada dalam hati dan tak akan pernah tergantikan gitu. Bahkan semisal saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan dalam hidup gitu, semisal sudah saya capai semua yang saya cita-citakan selama hidup gitu, harusnya kan itu menjadi puncak kebahagiaan dalam hidup gitu kan Pak. Tapi kayaknya semisal ketika saya sudah sampai di titik itu, tetap aja gak bisa sempurna Pak. Sebab orang yang paling saya ingin lihat senyum dan kebahagiaannya udah tidak bisa saya lihat lagi gitu. Tidak bisa saya pungkiri, saya juga masih merasa banyak kurang hadir dalam kehidupan beliau. Ya seperti orang kehilangan pada umumnya, mereka akan berkata, hargai selagi ada dan sayangi selagi bisa. Karena benar Pak, itu tidak akan pernah kalian rasakan lagi setelah mereka gak ada Pak. Jujur mau seberbakti apapun kalian pada orang tua kalian, tetap ketika mereka udah gak ada, akan ada rasa penyesalan yang akan kalian rasakan Pak. Akan tetap ada rasa kurang dalam melayani mereka gitu. Kenapa dulu nggak saya kasih semuanya gitu, kenapa dulu saya masih kurang maksimal dan sebagainya. Selain itu semua, penyesalan yang saya rasakan adalah ketika saya sudah tidak bisa lagi menunjukkan kepada beliau betapa excitednya saya ketika ada keberhasilan kecil yang mungkin akan saya capai nantinya gitu, kayak merit maybe, walaupun saya juga gak tahu jodoh saya itu pelaminan atau kematian gitu kan. Terus juga saya gak bisa menunjukkan seperti apa anak saya nanti. Saya juga tidak bisa menunjukkan mimpi yang mungkin akan terwujud nantinya gitu Pak. Dan masih banyak hal yang sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada mereka, cuman udah gak bisa gitu. Ya mau gimana, cinta sudah kering, pena pun sudah diangkat gitu. Dan ini ketentuan Allah yang tidak bisa diinterupsi. Jadi cara paling rasional ya terima apapun takdirnya gitu, walaupun tidak mudah. Toh sejatinya Allah juga tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Ini kedua kalinya saya merasakan hal yang serupa teman-teman.
Pertama bapak, beliau wafat di tanggal 2 Januari 2020 dan ibu di tanggal 27 Desember 2025 kemarin. Jadi beliau semua pergi bertepatan dengan tahun baru. Itulah mengapa tahun baru itu berbeda bagi saya seperti kebanyakan. Harusnya kan tahun baru itu menjadi momen yang mengesankan dan membahagiakan gitu. Tapi sayangnya itu harus menjadi momen memorial yang justru sebaliknya. Jujur, saya nggak tahu bagaimana kedepannya, saya nggak tahu bagaimana cara menjalaninya, dan yang harus saya terima adalah fakta bahwa kedepannya jalannya akan jauh lebih sulit, Pak. Tapi yang pasti, saya tidak akan diam di tempat dan melakukan hal bodoh yang akan membuat mereka kecewa. Gitu. Saya tetap akan berusaha semaksimal mungkin membuat beliau semua tersenyum di alam sana. Dan yang terakhir yang pengen Wildan ucapin buat ibu dan bapak, terima kasih sebanyak-banyaknya. Walaupun dengan kata terima kasih ini tidak bisa membalas semua kebaikan yang bapak dan ibu berikan pada Wildan. Tapi terima kasih Pak, Bu. Dan Wildan juga minta maaf, mungkin sekarang Wildan masih belum bisa menjadi orang yang baik. Mungkin juga Wildan masih belum bisa menjadi orang yang bapak ibu inginkan. Tapi Wildan akan berusaha. Ya, ini aja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena saya harus curhat di sini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya omongin, cuman gak tahu, bingung cara ngomongnya gimana. But I'm okay, man. Sampai ketemu di separuh dekade pertama selanjutnya. Saya Wildan and see you next time.